bahasan yang lewat. Nah, jadi misal dia lewatkanlah 2 cm ketika basuh wajah, dia lewatkan 2 cm ke atas kepala supaya yakin wajahnya itu memang sudah kena semua. Nah, ketika usap kepala yang 2 cm itu yang dia usap lagi, nah itu pun memadai. Itulah kata ulama, kata penulis kitab Matlabul Fatwa ini. Nah, supaya begini, kalau yang niat mengajarkan ini memang tiap kata itu paham apa maksud yang ada di kitab itu. Jadi ya jangan dilompat-lompati. Itulah dulu pesan guru kami. Kalau memang niat mau mengajarkan, jangan sampai ada kata yang tak paham. Nah, karena kalau tak paham sudah lewat. Memang begitulah hendaknya. Jangan tak paham pura-pura paham kita. Itu di antara etika jadi seorang penyampai itu. Kalau tak tahu sudah bilang aja tak tahu. Ini tak paham saya lewat. Dan itulah memang yang kami contoh betul dari Tuan Guru almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Beliau itu gampang kali bilang tak tahu. Bukan tak berilmu, tapi itulah hati-hatinya orang alim itu. Saya entah berapa kali bertanya dengan gampangnya bilang tak tahu saya. Tak tahu saya. Dan kalau begini-begini tak tahu saya. Kalau begini tak tahu saya. Ada beberapa masalah lagi. Tapi yang beliau tahu, beliau jawab. Yang beliau agak ragu, tak ingat saya pernah baca tapi tak ingat saya apa. Nah, apalagi kalau ada misalnya istilah-istilah dalam kita sudah berusaha memahami semua isi kitab pun terkadang ada juga yang terlewat. Nah, jadi maksud dari kalimat ini dari itu. Jika pada juzuk yang wajib membasuh akannya serta muka dahulu sekalipun. Nah, dan tiada ta'yin menyapu dengan tangan. Ta'yin itu tertentu, artinya tidak mesti, tidak ditentukan oleh hukum syariat kita. Menyapu itu harus dengan tangan. Artinya ketika kita mengusap atau menyapu kepala kita, tak mesti pakai tangan. Dan jika disapu dengan kayu atau umpamanya memadai, iya. Kalau seandainya musapnya tak pakai tangan, dicelupkannya batang kayu, diletakkannya ke kepalanya, digosok-gosoknya batang kayu basah dari ke kepalanya, memadai, sah itu untuknya. Walaupun yang ambil nanti pakai tangan dan tapi ini hukum begitu sah. Atau kayak tadi lah dibasahinya anduk, diusapkannya ke kepalanya, tak pakai tangan, tapi pakai perantara anduk tadi, boleh, memadai. Dan jika membasuh kepalanya atau menghantarkan tangannya yang basah, dan jika tiada menggerakkan ia sekalipun, memadai jua. Atau kan dibahas menyapu kepala, ini tak disapu, dibasuh kepalanya. Gimana kalau seandainya kepala dibasuh? Kepala dibasuh, kan kepala ayatnya bilang disapu, ini dibasuh sebenarnya. Atau cuma diletakkan tangan yang basah ke kepala, tak digerakkan. Itu pun dua-duanya memadai, artinya sah. Jadi mana tahu ada yang memang udah panas sekali, dia baju tak masalah basah, mau diganti yang memang siram wajah, siram tangan, kepala usap rasanya tak puas, siram juga kepala, basah-basah baju, yang mau digantinya disiram bukan diusap kepala. Menyalahi Al-Quran itu secara bahasa kan begitu, kalau tak paham ya. Sedikit-sedikit pokoknya Al-Quran hadis. Tak sah itu kenapa Al-Quran katakan usap? Dia orang tak paham. Sah dibasuh, walaupun bahasa Al-Quran itu diusap. Kenapa? Ya kalau diusap saja sah. Apa yang lebih dari diusap? Begitu. Kaidahnya begitu. Kalau usap saja sah, apalagi yang lebih dari usap? Basuh sama usap mana yang lebih basah? Basuh lah jelas, disiram. Kalau basuh saja sah, apalagi yang lebih dari situ? Sama lah kayak hukum-hukum yang lain. Kalau di kitab-kitab biasanya dalil yang ada tentang batal wudhu itu, kalau seandainya tidur, manama falyatawadda, barang siapa tertidur hendaklah berwudhu. Tertidurnya. Tapi ulama katakan pingsan batal tak wudhu? Batal. Mabuk batal tak wudhu? Batal kita. Gila batal tak wudhu? Batal kita. Pokoknya hilang akal batal wudhu. Padahal yang
maklum lah yang sering terdengar hadisnya adalah barang siapa yang tertidur adalah berwudu. Tertidur saja masalahnya. Nah maka di antara hilang akal yang 4 itu, gila, mabuk, pingsan, tidur, mana hilang akal yang paling ringan? Tidur. Mana yang paling gampang disadarkan? Orang tidur. Guin sedikit, senggol sedikit, takut ya. Kalau lah yang ringan saya batalin wudu, apa lagi yang lebih berat? Apa yang bangunnya orang pingsan ya? Kalau orang tidur, gampang. Apalagi nyadarkan orang gila, lebih payah lagi. Jangan disadarkan orang gila. Maka kalau seandainya tidur saja itu batalin wudu, apalagi yang lebih berat dari tidur? Tadi. Kias itu. Nah, istilahnya kias. Tapi walaupun mungkin ada dalil-dalil yang berikutnya, tapi bahasanya begitu. Ini kadang ada orang tak paham menerapkan yang seperti itu. Rasulullah bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakara." Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau kelupaan dari satu salat, maka hendaklah dia mengqadanya ketika dia ingat. Nah, tengok tuh hadisnya bilangnya kalau tidur sama lupa baru diqadha. Kalau tinggalkan dengan sengaja, mana ada hadis mengqadha dengan sengaja? Enggak. Yang sedangkan yang tidur sama yang lupa itu yang diqadha. Kenapa yang lebih berat dari itu terjadi qadha? Itulah yang sering saya katakan. Tak sengaja saya terjatuh handphone Pak Isa nih saya buat, tak sengaja terjatuh, pecah. Wajib ganti nggak saya? Wajib. Kemudian dengan sengaja saya banting handphone Pak Isa, pecah. Oh, kalau itu tak wajib ganti. Itulah logika mereka itu. Kalau tak sengaja wajib ganti, kalau sengaja saya pecahkan tak wajib ganti. Istighfar aja, taubat aja, Ustaz. Tak usah ganti. Kan begitu jadinya. Tak sengaja meninggalkan sholat, tertidur, terlupa, oh itu wajib kotor. Teringat wajib kerjakan. Sengaja meninggalkan sholat, oh tak usah. Istighfar aja, taubat aja. Logikanya kan begitu. Tak sengaja mijak anak ayam orang mati, wajib ganti itu. Dengan sengaja nendang ayam orang mati, oh tak usah ganti. Kenapa sengaja? Kan rusak logika begitu. Makanya Pak Imam Mazhab mengatakan wajib itu. Wajib kan? Nah, jadi banyaklah yang diambil dari situ nanti. Jadi makanya kalau diusap saja kepala itu sah, maka membasuhnya itu juga sah. Memandang membasuh itu lebih lagi daripada mengusap. Di sini dan kelimanya, rukun wudu yang kelima. Nah, tapi nanti tata cara yang paling bagus nanti mungkin dijelaskan. Kita tunggu saja nanti kalau tak ada mudah-mudahan terima. Nah, dan kelimanya, rukun wudu yang kelima, membasuh dua kakinya. Rukun wudu yang kelima adalah basuh dua kaki. Jadi usap telinga itu sunnah. Kenapa? Dilompati di sini. Nah, seharusnya kan habis kalau wudu yang sempurnanya habis usap kepala itu usap telinga. Nah, tapi di sini dilompati. Berarti dia tak rukun. Nah, rukunnya apa habis itu? Basuh kaki. Nah, maka basuh kaki itu rukun kelima. Karena banyak orang tersalah. Jadi mohon maaf Pak. Terkadang orang yang tak mengaji itu lebih lebih kejam ucapannya dari yang mengaji. Udahlah jangan mengaji, tapi cepat kali bahasanya memvonis. Jadi murid saya itu dia bercerita sama ibunya, dia cerita sama orang tuanya. Dia bilang, "Mak, kalau puasa sunnah lupa sahur, lupa niat juga, terbangun di pagi hari, itu boleh niatnya di pagi hari selama belum makan dan minum." Itulah karena di bulan Rajab mungkin sering lah puasa sunnah, jadi ceritakan yang di mamanya. Habis itu dilarang dia mengaji lagi sama mamanya. Di mana mau dapat kaji begitu? Sesat itu kaji. Ya Allah, mati saya. Sesat tuh mana ada dari begitu? Apa pula puasa tak sahur tak niat malam?
Disesatkan saya Ustaz. Ya secara nggak langsung berarti menyesatkan saya. Cepat kali ada orang yang tak mengaji ini yang begitu itu. Nah, jadi aja nanti kalau ada orang apa pula wudhu tak wajib usap telinga dari atuk dulu sampai sekarang. Yang namanya wudhu tuh ya telinga tuh wajib diusap. Dia tak mengaji, dia cuma lihat orang saja. Padahal bahaya itu kalau cuma bahasanya mengaji main lihat-lihat saja. Kan tidak pernah kita ceritakan dulu istilahnya taklidul a'ma, taklid buta, tak tahu hukum, cuma lihat orang praktek saja. Itulah yang sering dikisahkan sama tuan guru Ustaz Maskud dulu. Ada 2 ekor keledai, yang satu bawa pasir di pundaknya, yang satu bawa garam di punggungnya dikasih beban, yang satu isinya pasir, yang satu isinya garam. Berjalan sampai di tepi sungai. Yang bawa garam berendam dia di dalam sungai, turun dia naik lagi, turun dia naik lagi. Habis itu keluar dia makin kencang jalannya. Kenapa? Garamnya larut di bawah air sungai, makin ringan. Berjalan dia cepat. Kita mau sama Pak pasir. Oh begitu. Kalau masuk ke sungai, habis itu berjalan makin kencang rupanya. Yang bawa pasir ini diikutinya yang dibuat orang, berendam dia makin berat. Mungkin kurang lama berendam lagi, makin berat. Mungkin sekali tak bisa berdiri gitu. Itu namanya taklidul a'ma, main buat saya tak tahu keadaan beda sama orang lain. Ditanya dulu kenapa bisa begitu, dicari dulu informasi kenapa bisa begitu. Jangan pula ada amal orang buat, ini kok amal orangnya agak beda dari aku. Tanya, ini orang kok tak usap telinga dia wudhu nih, sesatnya aliran baru. Tanya dulu. Oh wudhu kok usap telinga? Usap telinga itu sunnah. Memang aku tadi agak buru-buru, jadi karena mengejar jamaah, aku tinggalkan sunnah-sunnah wudhu tadi. Takut tak dapat jamaah, kan dapat ilmu jadi. Ini udah tak paham, tengok orang, tak nanya. Akhirnya dia entah kayak mana-mana, akhirnya itu sesat macam keledai tadi itu. Masalah dia sendiri jadi. Tengok orang, ada seorang sholat sujudnya di akhir 4 kali. 4 kali sujudnya, sholat terakhir. Ditengok, ini kan Ustaz bulan. Salah berarti selama di sholat. Ini Ustaz di sujud terakhir 4 kali. Akhirnya tak main tanya, segala macam buatnya sujud 4 kali terakhir. Itu tak macam keledai dari tengok. Tahu kenapa sholat itu? Itulah Ustaz tuh aja sholat buat macam gitu. Masa? Iya. Tengok terakhir semalam di sholat, rakaat terakhir sujudnya 4 kali. Salah kita sama. Saya ditanya kenapa Ustaz itu? Iya, lupa tasyahud awal. Jadi sujud sahwi ya, sujud sahwi ya. Cuma kan tak ditanya, tengok-tengok aja begitu aja. Jadi ngaji kita bisa main tengok-tengok aja. Duduk buka kitab dengan isi kaji. Innal habib al-mustafa du ra'fatin wa du wafa